Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Untuk pembacaan kali ini, aku akan membacakan untuk diri kamu sendiri, di mana diri kamu di sini itu mengharapkan kehadiran seseorang atau cinta, ya. Cintanya maunya gimana nih? Cinta baru, cinta lama. Nah, kita nanti akan lihat di sini. Yang pasti, cinta yang satu ini adalah cinta terakhir kalian. Ya, aku akan bukakan di sini. Cinta yang menjadi tujuan hidup kalian. Siapakah dia yang mendekat? Kita akan cek ya. Kalian fokus di sini untuk mengenai masalah cinta. Siapakah yang akan mendekat dengan kalian? Siapakah yang akan mendekat dengan kalian? Wow. Ada kartu Ten of Spade. Ten of Spade itu adalah seseorang rapuh. Aku melihat seseorang yang rapuh di sini, yang sudah banyak kecewa. Ciri-cirinya ya, orang yang sudah mengalami banyak hal. Kamu ketemu dia dalam satu situasi kondisi yang dia juga sedang tidak baik, ingin lepas dari kesedihan, atau sedang merasa sedih, sedang merasa kecewa, mengakhiri sesuatu dengan kekecewaan. Yang kedua, di sini ada kartu Ten of Cups, di mana ada 10-10 ya, teman-teman. Keinginan dia adalah dia menemukan seseorang yang langsung serius. Dia pengen punya keluarga. Aku melihat kondisinya orang ini itu seperti ditinggali atau meninggalkan. Maka dia di sini butuh seseorang yang bertindak, atau dia menemukan sebuah keluarga yang benar-benar membutuhkan dia. Dia pengen ada keluarga, ada seseorang itu yang benar-benar menginginkan kehadirannya banget. Ini bisa jadi cita-cita dia ya. Dia pengen ada keluarga baru. Karena aku melihat jika terkait dengan keluarga, dengan masa lalu di sini, orang yang baru berakhiri seseorang dari masa lalu, gitu. Ciri-cirinya, kamu bisa dapat duda atau janda, atau orang yang tidak jadi menikah, single ya, karena ada tekanan dari emosional. Kita lihat lagi jodoh kamu. Ini pasti ya cinta terakhir. Tapi ini sifatnya general, ada yang bisa masuk, ada yang enggak ya. Ada Wands. Energi yang dia lihatkan kepada kamu. Energi yang baru bangkit dari sebuah keterpurukan, baru mau aksi. Ada banyak sekali pikiran riuh di kepalanya. Seseorang yang gamang, seseorang yang mau maju tapi bimbang. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena di pikiran dia di sini itu berkecamuk. Ada trauma dari masa lalu yang sebetulnya ini disebabkan dari internalnya dia, keluarga atau apapun itu. Internal yang tadinya memang harusnya support dia, tetapi dia merasa lelah dan capek di sini. Banyak tuntutan. Kamu bertemu dengan seseorang di sini yang aku bilang masa transisi ya. Jadi kalau masa transisi itu masih dengan kebimbangan. Ya mungkin cinta kamu itu tidak mulus, teman-teman. Ya kamu akan ketemu dengan orang yang seperti ini. Ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Six of Pentacles.
Di sini aku melihatnya ya, orang ini orang yang bakalan menjadi cinta terakhir kamu adalah seseorang yang juga banyak mempertimbangkan sesuatu. Mempertimbangkannya tuh apa sih? Kayak mempertimbangkan mana sih yang harusnya porsinya ya, porsi tindakan aku ini itu bagus apa enggak. Misalnya ke kamu, misalnya ke orang lain. Jadi dia tuh akan lebih kayak bertindak sesuai dengan kebutuhan. Gitu, aku ngelihatnya ya. Kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Ini lebih seperti gini teman-teman. Menyimbolkan sebuah pilihan ya, dia akan memutuskan sebuah pilihan yang menurut dia itu benar. Jadi ketika kamu bertemu sama orang ini, dia akan memilih seseorang yang memang benar-benar membutuhkan dia. Jadi orang ini tuh akan rentan secara emosional kalau aku lihat ya, rentan secara emosional. Kemudian di sini dia menerima pilihan di mana ya memang dia harus memilih, begitu loh. Di mana dia sudah mulai melangkah. Jadi aku melihatnya dari kondisi dia rentan, ketika bertemu kamu dia di sini banyak rencana, yang terakhir dia di sini sudah mantap. Aku melihatnya seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi umur, ini sepantaran ya, bisa sepantaran karena aku ngelihat di sini nggak ada namanya ini apa ini, Wands. Oke, Ace of Wands, the Moon. Bisa lebih tua umurnya teman-teman, sepantaran atau lebih tua, dan dia ini dewasa. Ya, dewasa aku lihatnya. Jadi nggak kamu harapin daun muda gitu, nggak. Pikirannya dewasa. Pikiran dewasa banget orang ini. Ada kartu Five of Wands ya. Gini teman-teman, yang menjadi kendala atau menjadi PR kalian adalah dimana orang ini itu kadang-kadang dia selalu kayak terpaksa, dia selalu ada keinginan untuk terpaksa melakukan sesuatu padahal itu bukan dia mau. Jadi hal-hal yang kamu harus hindari adalah jangan paksa dia untuk melakukan sesuatu yang tidak mau, karena ini terkait dengan masalah trauma di masa lalu. Ya, aku lihatnya seperti itu. Kemudian kita buat afirmasi yang kedua. Ada kartu Eight of Pentacles. Artinya, ketika bersama kamu, dia memang tidak bisa langsung memberikan sebuah keputusan. Kenapa? Karena ini starting buat dia untuk bergerak. Starting untuk dia menambah kembali pride-nya dia, kepercayaan diri, penghasilan, sesuatu yang nyata, kemajuan untuk dirinya sendiri. Kalau aku lihat seperti itu. Ya. Dan bagaimana dia menentukan pilihannya, kita lihat ke depannya dengan kamu. Ada kartu Four of Cups. Four of Cups berarti adalah final, di mana di sini ya kamu menjadi peristirahatan terakhir. Cinta dia rasanya udah, aku mau istirahat, aku capek, ibaratnya dari semua masalah-masalah di belakang. Dan kalau aku lihat di sini ini adalah sebagai kayak udah, aku mau stop, berhenti di sini. Starting dari sini. Dia akan stay sama kamu, nggak akan kemana-mana. Ya. Jadi kalau aku bilang di sini, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus melihat dia secara emosional.
masalah fisik, masalah body, masalah apa yang dilakukan itu tidak menjadi penting, teman-teman. Ya. Dikarenakan pengaruh yang paling besar adalah traumatik di sini. Sedih loh, 10, 10, 5. Ini kartunya bener-bener kayak final, tapi finalnya itu yang kayak apa ya, dia hanya membutuhkan seseorang yang benar-benar pengen harmonis, benar-benar membutuhkan dia, benar-benar dia tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Karena 5 wands di sini itu ada banyak perdebatan. Setiap yang dia lakukan di masa lalu menjadi perdebatan di lingkungan keluarganya. Tidak mendapatkan support apa yang dia mau. Harusnya support adalah datang dari keluarga, tetapi selalu tidak disupport. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau kamu lihat dia tipe-tipe orang yang gini nih, hidupnya tuh diatur. Dia tidak punya keinginan sendiri untuk menentukan apa yang harus kau lakukan. Mungkin harapan-harapan, cita-cita ya, semacam cita-cita, semacam keluarga itu kayak banyak mungkin keluarganya yang menuntut supaya dia bisa A, B, C, D, E. Tapi sebenarnya nggak sanggup. Ketika dia bertemu kamu di sini, dia bimbang. Otaknya itu antara dia mau meninggalkan dan dia untuk maju, itu memang harus butuh kesabaran di sini. Kenapa? Niatnya dia tuh ada, tetapi harus dipush, didorong, ya, dikasih semangat terus. Orang ini tidak pernah lepas atau keluar dari zona nyaman, itu jeleknya. Jadi ketika dia ingin berdikari, ada keinginan untuk stop. Itu yang akan menjadi penghalang kamu. Tapi ini adalah menjadi benang merah atau ya in generally, kalau misalnya ini masuk, ini akan menjadi cinta terakhir kamu. Kamu bertemu dengan orang se-complicated ini. Kamu ketemu sama seseorang yang tidak bisa tegas dalam langsung. Karena kenapa? Ada luka emosional. Orang kalau luka emosional itu harus ada terapi, harus ada perlakuan yang apik. Harus ada pendekatan yang persuasif, yang pelan sekali. Nggak bisa kamu paksain, oke, kita nikah besok yuk, kita ini besok. Nggak bisa. Karena pada awalnya adalah di sini aku bisa melihat seseorang yang baru mau jalan, baru mau menentukan pilihan. Pada akhirnya seperti itu. Dia akan stay sama kamu, dia akan nurut sama kamu kalau kamu di sini memberikan support atau dukungan. Intinya begitu. Nggak akan kemana-mana. Kita lihat ya, trauma lebih dalam lagi dari dia. Oke. Kunci itu terkait dengan jawaban, ide. Tuh. Di sini ya, kalau aku ngelihat traumanya itu terkait dengan apa. Di sini dia tuh kayak punya ide yang sebetulnya udah lama dia ini gitu loh. Tetapi jatuhnya ya kayak nggak disupport, nggak didukung. Ini dia kayak mengalami fase yang sudah lama sekali perjalanannya, ya. Membuat keputusannya itu lama, akhirnya dia membuat keputusan. Kita lihat lagi di sini secara bodinya. Fox, Rider. Ya, kamu akan bertemu dengan body, dengan fisik ya, dengan physically orang yang memang ada masalah. Teman-teman, stres. Kamu akan ketemu sama orang stres. Stres dari masa lalu yang semuanya terlihat indah, semuanya tidak berjalan dengan sempurna. Padahal di sini energinya di tengah kita lihat pergolakan batin. Selain pergolakan batin, aku melihatnya di sini, ya, di sini kamu akan terus-terusan ya. Mungkin kamu akan merasa terus-terusan dia itu nggak jujur sama kamu.
karena di sini masih ada yang disembunyikan, ya. Tapi kamu jangan berharap, teman-teman, jangan berharap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau di situ. Di sini ada kartu Woman, ada kartu The Tower, ada kartu The Garden. Nah, di sini aku melihatnya bagaimana sih? Pada masa lalu ada pergolakan batin, ya, ada pergolakan batin di mana sebetulnya dia itu pengen dilihat, pengen apa yang dia lakukan itu membanggakan teman-teman. Tapi ternyata enggak, dan itu sudah menahun, itu journey-nya sudah lama sekali, makanya membekas di pikiran. Kalau kamu melihat seseorang ini agak sedikit unik, ya memang unik. Kenapa? Karena di sini akibat dari trauma itu, kalau aku lihat ya, dari trauma itu, dia di sini itu kayak kurang bisa mengekspresikan gitu loh. Kesannya itu kayak licik gitu loh. Karena kenapa? Kamu berhadapan dengan orang yang punya luka batin yang dalam. Apalagi dia tipe-tipenya adalah bukan orang yang bisa mengutarakan, karena di sini sudah terlalu banyak dia nahan. Jadi kamu nggak bisa membuat orang tuh speak up sama kamu. Kamu nggak akan bisa maksa dia, ya. Di sini aku melihat pada akhirnya bagaimana sih, ya kan? Di sini ada kartu Four of Chalice. Four of Chalice itu artinya adalah istirahat. Kamu adalah sebagai tempat istirahatnya dia. Kamu adalah sebagai tempat untuk dia tenang. Ketenangan yang ada di kamu. Di sini aku melihatnya mungkin dia tadinya berurusan dengan seseorang yang otoriter, seseorang yang maunya sendiri, gitu. Nah, sekarang di sini kamu lebih bisa tahu ke personalnya dia sampai dia menemukan adanya ketenangan. Ya, kita lanjutkan karena mati lampu, jadi kita ini pas banget ya, teman-teman. Mati lampu, aku usaha tetap menjalankan namanya pembacaan. Seperti kita lihat tadi, bahwa orang ini memang ada trauma dan kamu di sini berusaha untuk namanya membuat dia itu happy kembali, mendapatkan pencerahan, ya. Dia mulai akan lebih terbuka sama kamu. Aku lihatnya begitu. Kemudian di sini ada kartu, kelihatan nggak ya? Oke. Ada kartu The Empress. Ada kartu The Magician. Ada kartu Four of Wands tadi. Oke. Tadi sebetulnya aku udah bacakan tapi kebalik. Nah, kita akan lihat di sini. Four of Wands dulu, The Empress sama kartu The Magician. Artinya apa sih? Kalau aku lihat di sini ya, orang ini itu lebih seperti kayak apa? Dia ada niatan untuk stay long, ya, mendapatkan apa? Cinta baru. Aku ngelihat ini including dengan komitmen, teman-teman, ya. Secara body fisik, mungkin dia akan datang ke kamu, dia tenang, dan di sini adalah awal mula penciptaan kembali. Jadi di sini adalah cinta baru. Aku nggak perlu tahu sih, ini orangnya lama atau baru, tapi ini aku lihat ada cinta baru. Kita geser dulu. Ini adalah bentuk komitmen ya, teman-teman. Aku bacanya sampai begini, gitu. Nah, di sini ada kartu 5 Pentacles. Ya, tadi urutannya begini. Ada kartu Three of Steps atau 3 Wands, dan ada kartu Knight of Wands. Nah, kartu Knight of Wands itu kartu utama di sini. Nah, aku melihatnya orang ini jujur ya, itu akan berusaha untuk mulai kayak bergerak sama kamu. Aku ngelihatnya begitu, akan mulai bergerak sama kamu, tapi memang ya kondisi-kondisinya pada akhirnya lebih kayak gini loh. Pergerakan tapi pelan-pelan gitu, ya.
Kenapa pelan-pelan? Karena secara body di sini ada kartu Judgment, ada kartu Justice, dan ada kartu Knight of Pentacles. Artinya di sini orang yang kamu pikirkan atau dia yang datang sebagai cinta terakhir kamu itu akan atau baru melek. Ibaratnya kalau baru melek itu lebih seperti orang yang oke, pada saat ini tuh aku harus siap membuat keputusan walaupun telat ya. Dan di sini ada sesuatu yang kalau aku lihat berdasarkan dengan keputusan yang sudah pasti dan yang akan dia perjuangkan. Knight of Pentacles itu sudah bentuk padat, berarti sudah ada keputusan pasti di sini. Ya. Nah, ini sorry ya kalau cahayanya mungkin aku kurang terang atau gimana karena memang lagi mati lampu. Dan kita lihat di sini untuk energi kamu dan dia pada akhirnya seperti apa. Ada kartu Temperance, ada kartu Chalice, ada kartu Hermit, dan ada kartu Two of Cups. Ini urutannya tadi ya. Jadi aku tidak mengurangi, tidak menambahi, karena mati lampu urutannya jadi begini. Jadi kartunya tuh sudah aku buka, terus mati, dan aku harus tag ulang. Tiba-tiba juga energinya mungkin kuat. Ketika aku pada 15 menit pertama, tiba-tiba rekamannya stop dan aku udah selesai reading sebetulnya. Jadi ini pengulangan dan mati lampu, berarti ini bisa jadi afirmasi, ini adalah pertanda energinya orang ini kuat ke kamu. Atau memang ini afirmasi dari semesta, kita harus yang baik ya. Nah, di sini aku lihat ada kartu The Temperance, di mana cepat atau lambat kamu di sini itu akan menjadi seimbang. Ya, jawaban yang kamu nantikan di sini akan mendapat pencerahan dari orang ini. Dan kalian di sini memang falling in love, banyak cinta. Aku lihatnya seperti itu. Ya, paling lama atau minimal ditunggu aja sekitar bulan Juli ya, teman-teman, karena dimana itu bulannya Cancer. Cancer itu lebih seperti kayak pelindung. Kemudian kita lihat untuk energinya. Ada kartu Fun, ada kartu Cuts, dan ada kartu Support. Kalian dipertemukan dengan cinta terakhir, itu banyak sekali kesenangan, dan kalian di sini akan ada kebersamaan karena kalian saling support. Itu. Kalian itu memang diciptakan sebetulnya berjodoh satu sama lain, tetapi perjalanannya seperti ini. Ada kartu E, M, R, ada kartu P, ada kartu Y, ada kartu N, ada kartu H, ada kartu A, ada kartu J, C, dan D. Untuk orang-orang yang akan menjadi pasangan kamu, inisial namanya ada di depan sini. Aku akan coba untuk perjelas ya. Nih, aku akan perjelas. Kelihatan ya, ada R, M, E, P, Z, Y, N, A, H, J, D, dan C. Oke, teman-teman. Aku harap di sini sudah cukup. Terima kasih sudah ikut readingan, walaupun setengahnya mati lampu. Aku harap kalian happy lah dengan readingan ini. Karena ya, ini energinya pasti kuat. Karena memang ada kejadian-kejadian aneh yang aku alami. Oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.